Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, jemaat kasih karunia dan seluruh orang yang mendengarkan video ini. Kita sungguh bersyukur sama Tuhan, kesempatan ini kita bisa berjumpa walaupun melalui online video YouTube, tapi kita percaya Tuhan pun bisa bekerja melalui media dan sarana yang kita gunakan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu di pagi hari ini, sebelumnya mari saja kita berdoa meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini, walaupun dalam suasana ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya tidak membatasi kehadiran Allah menolong, memberkati dan menjamah setiap kami. Dan biarlah melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan, dapat membuat kami makin tegar menghadapi setiap macam pergumulan kehidupan hari-hari ini. Urapi kami semua, pendengaran kami hamba-Mu, kiranya pelayanan firman Tuhan melalui video ini boleh memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan yang pertama kali kita melakukan pelayanan melalui online atau melalui video YouTube. Kita bersyukur bahwa Tuhan pun mengatur sedemikian rupa sehingga kita hari ini bisa melakukan ibadah yang dalam bentuk media-media yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan berikan sedikit renungan kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak pasti, situasi yang mungkin menggetarkan hati kita, sehingga kita mungkin bertanya bahwa di mana Tuhan di balik setiap peristiwa yang mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan kita hari-hari ini. Namun sebelumnya itu, saya akan juga menjelaskan kepada kita bahwa ini menjadi suatu perdebatan, menjadi suatu banyak orang yang pro kontra, ada yang setuju ada yang setuju kita melakukan ibadah dalam bentuk online, ada yang tidak setuju dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan di pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada kita seluruh jemaat kasih karunia dan semua yang mendengarkan bahwa ada beberapa dasar kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti bahwa ibadah-ibadah yang seperti ini pun adalah ibadah yang disetujui dan berkenan kepada Allah. Bukan saja ibadah dalam bentuk konvensional yang selama ini kita lakukan, tapi ibadah-ibadah yang seperti ini pun adalah ibadah-ibadah yang diperkenankan oleh Allah. Ada beberapa alasan dan dasar yang ingin saya kemukakan bagi kita semua sebelum kita masuk dalam perenungan di pagi hari ini. Yang pertama, alasan kenapa kita harus melakukan ibadah yang seperti ini. Yang pertama adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Bapak Ibu, kita tahu sendiri bahwa himbauan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia sekolah di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, bahkan beribadah di rumah merupakan bentuk himbauan yang baik daripada pemerintah untuk kita seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di DKI Jakarta, menyikapi maraknya dan penyebaran daripada virus COVID-19 yang semakin masif perkembangannya hari-hari ini. Nah, untuk itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, sepatutnya lah kita mendukung, sepatutnya kita meresponi dengan positif ajakan dan himbauan dari pemerintah ini untuk kita beribadah masing-masing di rumah. Ayat yang paling terkenal dalam Alkitab adalah Roma pasal 13 ayat 1 dan 2 dan seterusnya, dengan tegas memberikan penjelasan kepada kita bahwa tiap-tiap pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah. Barang siapa yang tidak taat pada pemerintah, itu sama saja dia melawan Allah. Artinya bahwa ketika kita melakukan ibadah dalam bentuk seperti ini sebagai bentuk daripada ketaatan kita kepada pemerintah,
yang sudah diberikan otoritas oleh Allah untuk menjaga, melindungi, dan melayani setiap masyarakat yang ada. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya bahwa kita Jemaat Kasih Karunia, kita mendukung setiap program, setiap himbauan pemerintah sehingga kita melakukan ibadah seperti ini. Saya mencatat bahwa jika kita gereja, anak-anak Tuhan, kita tidak menghiraukan himbauan ini, akan memberikan pesan yang negatif kepada dunia bahwa orang Kristen tidak peduli atau tidak memiliki kepekaan sosial. Ini bukan, Bapak Ibu, ini bukan soal kita takut atau kita punya kelemahan iman. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ini tentang kepedulian dan kontribusi gereja bagi masyarakat. Jadi alasan pertama kenapa kita harus beribadah dalam bentuk seperti ini, tidak ketemu satu yang lain, adalah karena bentuk ketaatan kita kepada pemerintah sebagai warga negara yang baik. Iman yang benar adalah iman yang mau tunduk pada otoritas pemerintah. Yang kedua, alasan kenapa kita harus beribadah dalam bentuk online seperti ini maupun melalui media YouTube adalah, pertama, kita melihat contoh sejarah dalam Perjanjian Lama. Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel pernah memiliki sebuah tempat ibadah yang megah yang dibangun oleh Salomo, namanya Bait Allah. Disitulah ritual keagamaan, persembahan ibadah dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi satu waktu, dalam waktu yang cukup lama, Bait Allah yang dibangun oleh Salomo ini harus hancur di tangan seorang Raja Babel, menghancurkan tempat ibadah Bait Allah di mana bangsa Israel mereka beribadah. Dan akibatnya adalah bangsa Israel harus dibuang ke pembuangan. Mereka harus dibuang ke Babel kurang lebih 70 tahun. Di Babel itu, Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, mereka tidak punya tempat ibadah untuk mereka beribadah. Bait Allah tidak ada untuk mereka beribadah. Apa yang mereka lakukan? Saya yakin bahwa mereka ibadah dalam bentuk ibadah keluarga, dari rumah, mungkin ibadah di rumah masing-masing, karena tidak ada tempat yang formal untuk mereka beribadah. Dengan kata lain, bahwa bentuk ibadah yang bukan konvensional ini adalah bukan yang kali pertama. Sejarah mencatat Israel pun pernah melakukan ibadah demikian ketika mereka di dalam pembuangan. Jadi itu adalah alasan yang kedua, bahwa sejarah pun pernah mencatat bahwa Israel pun dalam pembuangan mereka pernah beribadah bukan pada tempat yang formal, bukan pada sebuah gedung yang formal, tapi di rumah-rumah mereka beribadah. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kenapa kita harus beribadah dalam bentuk media YouTube seperti ini dan bisa didengar oleh semua orang. Alasan ketiga adalah, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, konsep gereja telah berubah. Gereja bukan lagi dalam bentuk bangunan secara fisik, tapi gereja adalah manusia. Gereja adalah tubuh kita ini sebagai Bait Allah. Gereja bukan lagi sebagai sebuah bangunan yang megah, tapi dalam Perjanjian Lama, baik Kristus maupun Paulus mengajarkan bahwa gereja itu adalah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Kristus. Jadi ketika kita beribadah dalam bentuk seperti ini pun juga tidak mengurangi nilai daripada ibadah itu sendiri. Karena orang percaya adalah gereja yang sesungguhnya. Orang percaya adalah, kehidupan orang percaya adalah ibadah itu sendiri. Makanya dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat kedua, Paulus dengan tegas menjelaskan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan lagi diikat, bukan lagi dibatasi dalam bentuk sebuah bangunan fisik, tapi ibadah yang sejati adalah hidup kita, orang percaya dimanapun kita berada, kehidupan kita adalah ibadah itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya mau katakan untuk kita semua pada pagi hari ini bahwa dunia saat ini, masyarakat saat ini sedang mengamati kita, orang-orang Kristen. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan cara kita menghiraukan himbauan daripada pemerintah untuk beribadah di rumah. Jangan sampai dunia lebih mengasihi sesama daripada orang-orang Kristen. Kita beribadah dalam bentuk media, YouTube dan lain-lain ini adalah bentuk daripada kita mengasihi sesama kita, mengasihi saudara seiman kita, sehingga penyebaran daripada virus COVID-19 ini itu bisa diredam dengan cara ada pemisahan kontak fisik dihindari dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan masuk dalam sedikit renungan untuk kita pada kesempatan di pagi hari ini. Dan harapan saya, biarlah renungan ini akan memberikan keteguhan, akan memberikan kekuatan, akan memberikan suatu harapan yang pasti bagi kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari ini. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, bagaimana respon kita menghadapi wabah COVID-19 yang saat ini ada di sekitar kita? Sebuah virus yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Bagaimana kita meresponi tentang wabah virus yang mungkin mengancam kehidupan kita, yang mungkin juga mengancam masa depan kita. Kita mungkin berpikir, masih adakah masa depan yang baik bagi saya? Mungkin juga mengancam pekerjaan kita, sehingga orang pun harus bekerja di rumah. Seolah-olah wabah ini membuat ketidakpastian bagi kita. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana respon kita? Pada kesempatan ibadah pagi hari ini melalui media YouTube, saya mengajak kita semua, apa yang perlu kita lakukan, bagaimana respon kita. Yang pertama adalah tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tetap percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, termasuk wabah COVID-19 yang mengancam, membuat kita ketakutan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, virus ini tidak pernah mengkagetkan Allah. Allah tidak pernah kaget dengan penyebaran virus ini. Saya berpikir, apa yang ditakutkan manusia hari-hari ini? Apakah karena kematian? Saya pikir tidak. Karena kematian pun juga pasti akan menimpa seluruh manusia, siapapun itu juga. Tapi dalam perenungan saya melihat bahwa yang membuat orang begitu mengkhawatirkan hal ini adalah karena virus ini dalam waktu yang cepat, waktu yang singkat, dapat mengancam dan membunuh begitu banyak orang, sehingga banyak negara bingung bagaimana cara mengatasinya. Tapi sebagai orang yang percaya, kita percaya bahwa dalam situasi ini Allah tetap mengendalikannya. Roma pasal 88 mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Mari kita tetap meletakkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, bahwa walaupun virus ini mengancam kita, bahwa Allah tetap mengendalikannya. Sejarah dunia sudah mencatat bahwa dunia ini sudah bertubi-tubi diancam oleh berbagai macam virus. Ada MERS, ya, ada flu burung, dan lain sebagainya. Tapi semuanya akan berlalu. Dan ini membuat kita yakin bahwa situasi ini pun Allah tetap berdaulat di atas segala-galanya. Jangan dalam situasi ini kita bertanya bahwa di manakah Tuhan di balik wabah yang mengancam, yang menakutkan hari-hari ini. Bapak Ibu, Tuhan selalu ada. Kejahatan yang ada dalam dunia ini, penderitaan bahkan wabah ini adalah hal yang wajar karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Biarlah pada kesempatan di pagi hari ini
Mari sama-sama kita terus mempercayai Tuhan bahwa Dia Allah mengendalikan segala situasi yang ada. Percaya bahwa masa depan kita terjamin. Percaya bahwa pekerjaan kita terjamin. Percaya bahwa pelayanan kita terjamin. Percaya bahwa keluarga kita dijamin oleh Allah. Mari tetap percaya Allah kita berdaulat. Dia tetap memelihara kita di dalam kesetiaannya. Yang kedua, apa yang menjadi perenungan kita bersama pada kesempatan ini, selain kita terus percaya kepada Tuhan bahwa Allah mengendalikan segalanya, yang kedua adalah jangan kita takut. Saya akan bacakan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 19 untuk kita semua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah peneguhan daripada Allah kepada Yosua. Ketika dia dipercayakan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel masuk kepada tanah Kanaan, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kecut, jangan tawar hati, bahwa Tuhan akan menyertai dia. Jaminan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa kepada Yosua. Dan kita percaya bahwa dalam segala situasi hari ini pun juga, jangan pernah kita takut. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah dibatalkan dengan ancaman virus corona. Janjinya, penyertaannya tetap sama kepada kita sampai hari ini. Namun jaminan penyertaan Tuhan kepada Yosua dan kepada kita semua hari ini, itu bukan berarti kita bisa bertindak sembarangan. Saya ulangi, jaminan penyertaan Tuhan kepada Yosua bukan berarti membuat Yosua itu bertindak sembarangan. Tanggung jawab besar Yosua adalah memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Bukan saja harus masuk, tapi harus menaklukkan, berperang melawan penduduk-penduduk Kanaan. Namun kita melihat ketika Allah menjamin Yosua bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan bersama-sama dengan dia. Namun Yosua pun tetap bertindak secara hati-hati, tidak bertindak sembarangan. Contohnya ketika kita baca di dalam pasal yang kedua, sebelum Yosua memimpin pasukan Israel untuk masuk merebut tanah Kanaan, hal yang pertama dilakukan oleh Yosua adalah dia mengirim pengintai, mengirim 12 orang pengintai. Tujuannya apa? Untuk mengamati situasi dan keadaan penduduk Kanaan, sehingga ketika mereka masuk menyerbu, mereka tidak salah sasaran. Mereka bisa bertindak dengan hikmat dan penyertaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa mereka tidak boleh takut dan tidak tawar hati, Tuhan menyertai Yosua. Bukan berarti Yosua tidak, bukan berarti membuat Yosua itu bertindak sembarangan, tapi tetap Yosua bertindak hati-hati sampai dia harus mengirim 12 pengintai untuk mengamat-amati situasi daripada penduduk Kanaan. Tapi saudara, semangat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jaminan penyertaan Tuhan bukan berarti membuat kita bertindak sembarangan. Justru jika kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai hari ini, maka kita akan bertindak sesuai dengan caranya Tuhan. Mari pada kesempatan hari ini saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, jangan pernah kita takut. Percaya bahwa Tuhan menyertai. Tapi ketika kita percaya Tuhan menyertai, mari kita pun bertindak hati-hati. Dengan cara apa menghadapi virus yang begitu cepat penyebarannya hari-hari ini? Tetap yang bekerja, tetap bekerja di rumah. Yang anak-anak sekolah, tetap belajar di rumah. Ini adalah bagian daripada kita bertindak hati-hati. Kita bertindak sembarangan. Kita tahu Tuhan menyertai kita, tapi penyertaan Tuhan bukan menunjukkan, bukan berarti kita harus bertindak sembarangan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus,
terakhir untuk kita semua pada kesempatan ini, apa respon kita pada situasi hari ini yang mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan kita? Selain kita tetap percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, juga kita tidak perlu takut, percaya Tuhan menyertai kita. Yang terakhir adalah wabah ini atau COVID-19 ini merupakan teriakan ilahi Allah di telinga setiap manusia. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa wabah ini adalah bentuk teriakan ilahi Allah di telinga setiap manusia, supaya kita lebih lagi memikirkan tentang kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang benar-benar sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan? Ini adalah bentuk ajakan Allah untuk kita menghargai kehidupan, untuk kita mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, virus ini tidak memandang siapapun orangnya, mau dia pejabat, mau dia pemerintah tertinggi, tidak peduli. Bahkan Menteri Pertahanan Brasil pun sudah terkena positif. Menteri Kesehatan di Inggris pun sudah terkena positif COVID-19. Bahkan pejabat-pejabat tinggi negara kita, Menteri Perhubungan, wali kota sudah terkena. Artinya bahwa virus ini tidak membedakan siapapun juga. Bahkan bukan saja orang-orang di luar sana, tapi kepada anak-anak Tuhan pun juga tidak luput dari persoalan ini. Tapi mari kita mengerti akan hari ini adalah bentuk daripada teriakan Allah. Allah mau berteriak kepada manusia supaya manusia lebih lagi dekat kepada Tuhan, supaya manusia menghargai kehidupan, menghargai sesama. Mari pada kesempatan ini, kiranya renungan yang singkat ini boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan satu ketenangan bagi kita, bahwa melalui ibadah-ibadah seperti ini Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita. Dan biarlah renungan ini menguatkan kita semua dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa untuk kita semua sebelum mengakhiri renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Biarlah dalam kesempatan terbaik ini, walaupun kami mendengarkan renungan firman Tuhan melalui media YouTube, tapi biarlah kami percaya Roh Allah bisa bekerja bagi setiap kami yang mendengarkannya. Hamba mau berdoa bagi setiap kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari ini, di tengah situasi ancaman COVID-19, wabah COVID-19 hari-hari ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau melindungi setiap jemaat Tuhan. Jemaat kasih karunia ada dalam perlindungan Tuhan. Setiap kami ada dalam perlindungannya Allah. Dimanapun kami berada saat ini, mungkin kami bekerja di rumah, kami belajar di rumah, kami mungkin melayani pun di rumah, tapi kami percaya bahwa anugerah Tuhan tetap ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan Engkau beri kekuatan bagi kami, berikan kami ketenangan. Pelihara kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, pelihara kami dalam anugerah Allah. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Engkau Allah selalu mengendalikan segala situasi. Kami tidak takut, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Tapi tidak membuat kami untuk sembarangan dalam bertindak. Kami boleh melangkah bertindak dalam hikmat-Nya Allah. Dan juga kami menyadari sungguh bahwa hal ini bentuk daripada teriakan Allah untuk kami umat-Mu kembali kepada Tuhan, menghargai kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati kami setiap jemaat Tuhan. Dan berdoa, biarlah berkat Allah turun bagi setiap jemaat kasih karunia. Walaupun kami tidak beribadah secara berkumpul sebagaimana biasanya, tapi kami percaya kasih, cinta, kekuatan, kekeluargaan terus Engkau ikat kami di dalam kasih-Nya Allah yang sempurna. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.